warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi dalam podcast Inspiratif Madrasah. Dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya siap untuk meraih prestasi. Senang sekali saya Meisha Nazwa Effendi yang akrab disapa Meisha pada kesempatan kali ini dapat menemani Sobat Madrasah dalam podcast Inspiratif Madrasah. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan dua sahabat kita yang berhasil menoreh prestasi yang luar biasa. Teman-teman kita ini berhasil lolos dalam perwakilan Provinsi Bengkulu dalam ajang Jambore Nasional 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Mari kita sambut dua sahabat kita. Selamat datang Raihan Traid Akbar Danias dan Naura Batrisya. Dengan sambutan, selamat datang teman, selamat datang rekan, selamat datang kami ucapkan, selamat datang teman, selamat datang rekan, selamat datang kami ucapkan. Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, gimana perasaan pertama kali diundang dalam podcast Inspiratif Madrasah ini? Apakah ini pertama kali atau sebelum-sebelumnya udah pernah nih? Boleh dijawab sama Rehan dulu. Kalau untuk Rehan pribadi, ini pertama kalinya diundang di podcast. Jadi ini podcast perdana Rehan dan perdananya di podcast Inspiratif Madrasah Sanawiyah di satu kota Bengkulu. Podcast pertama dan di podcast Inspiratif. Kalau dari Naura udah pernah belum sebelumnya? Belum, ini juga podcast pertama juga. Ya. Oke, berarti kalian ini sama-sama belum pernah ikut podcast sebelumnya, tapi keren, podcast perdana di podcast kebanggaan kita. Ini juga podcast perdana ya teman-teman. Jadi ini kita baru podcast kita ini. Jadi ini kegiatan untuk mengundang kisah-kisah keluarga besar yang menginspirasi. Baik teman-teman, ini teman-teman berdua berhasil lolos ke dalam ajang Jambore Nasional 2026, betul? Di Cibubur. Ya, Jakarta Timur. Keren sekali, patut diapresiasi karena prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga tersendiri, tapi juga jadi kebanggaan bagi madrasah dan seluruh masyarakat di bumi merah putih tercinta kita. Selanjutnya teman-teman, boleh nih biar sobat-sobat madrasah mengenal teman-teman berdua lebih dekat untuk memperkenalkan diri biar ngobrolnya enak nanti. Mulai dari Rehan aja, Bu. Halo Sobat Madrasah, perkenalkan nama saya Raihan Traid Akbar Danias dari kelas 9J. Saya sedang mempersiapkan diri untuk menuju Jambore Nasional ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Dan kegiatan sehari-hari saya lagi senang bersepeda nih untuk mempersiapkan fisik nanti di Jambore Nasional 2026. Oke, salam kenal Raihan. Boleh untuk selanjutnya Naura? Halo sobat-sobat madrasah, perkenalkan nama saya Naura Batrisya, biasa dipanggil Naura. Saya dari kelas 9H. Hobi saya sekarang itu saya sedang suka berolahraga. Waktu terbaik untuk melakukan olahraga itu olahraga sore. Dan saya juga sedang melakukan persiapan untuk berangkat ke Jambore Nasional 2026 di Cibubur, Jakarta. Oke, salam kenal untuk saya berdua. Berarti kalian lagi sama-sama duduk di bangku kelas 9 ya? Iya. Iya, berarti tahun depan udah masuk ke jenjang mau ngambil tinggi lah. Dan sekali apa sih singkat terakhir ini kalian masih bisa untuk meningkatkan prestasi, padahal memang beberapa bulan lagi kita bakal melaksanakan ujian dan kalian berhasil memberikan pengalaman terbaik untuk diri kalian dan sekolah. Nah teman-teman, saya sering dengar kalau katanya kalian itu aktif berprestasi dalam bidang non-akademik kepramukaan, betul ya? Betul. Boleh dong, kami penasaran ceritain gimana awalnya kalian bisa tertarik dan kalian tahu apa aja sih tentang pramukaan dari satu kota. Mulai dari Raihan dulu, boleh ceritain sama sobat. Oke, kalau untuk Raihan pribadi, tertariknya itu karena kalau katanya pramuka di MTS Negeri 1 itu banyak menorehkan prestasi. Jadi Rehan juga tertarik gitu mau menorehkan prestasi juga untuk pramuka di MTS. Dan alhamdulillahnya dapat menorehkan prestasi untuk pramuka di MTS untuk pergi ke Jambore Nasional nanti. Keren. Jadi awalnya dulu waktu SD pernah ikut pramuka juga nggak? Kalau waktu SD pernah dulu di SD IT Intan Kamel itu pernah ikut pramuka tapi belum kayak sekarang masih
coba-coba aja dulu gitu. Masih percobaan Iya. awal guys. Dan ternyata di SMP ini makin menumbuhkan potensi dalam bidang pramuka. Iya. Keren. Memang passionnya di pramuka ya guys. Iya. Kalau untuk Naura sendiri gimana? Awalnya ikut pramuka itu gimana? Awalnya itu sebelumnya belum tertarik sih untuk ikut pramuka di MCS. Kayak tapi udah diberi motivasi untuk orang tua karena kan pengalaman orang tua juga banyak di pramuka. Tapi memang Naura pribadi belum tertarik. Berarti orang tuanya Naura udah memang sering ikut ke pramukaan ya? Ya sudah banyak lah pengalaman. Seiring berjalannya waktu, akhirnya juga Naura terinspirasi gitu untuk bergabung di pramuka. Dan alhamdulillah sekarang juga makin aktif di pramuka dan bisa berprestasi lah. Keren ya, kalian berdua ini bisa nih jadi contoh untuk sobat-sobat madrasah ngikutin jejak-jejak kakaknya. Mau nanya nih, kalian siapa sosok yang paling memotivasi kalian dalam kegiatan kepramukaan ini? Apakah orang tua kalian, apakah teman-teman atau guru? Boleh dong jelasin dari Rehan juga? Kalau untuk Ryan pribadi, yang paling memotivasi dan mendukung adalah orang tua. Tanpa kedua orang tua, mungkin Ryan nggak bakalan sampai di titik ini. Orang Setelah tua itu- support system. Iya, betul. Selain itu ada teman-teman juga yang banyak membantu dalam kegiatan kepramukaan dan mempersiapkannya. Setelah itu ada guru-guru juga yang telah membantu mendoakan, membantu mempersiapkan juga saat di sekolah. Jadi tanpa semua itu, kegiatan Rehan tuh nggak akan berjalan lancar di permukaan. Berarti ini Rehan juga butuh support system Iya. pastinya. Support system yang pertama kali adalah orang tua, yang kedua itu teman-teman juga sering dukung ya, Iya. dan doa-doa oleh para guru yang membimbing Rehan. Kalau Naura, siapa sih yang sosok paling memotivasi Naura dalam kegiatan kepramukaan ini? Kalau Naura pribadi itu yang pertama tentunya orang tua karena juga selalu support ketika di rumah, ketika gagal pasti orang tua yang selalu support. Tempat kita jatuh dan tumbuh. Setelah itu guru-guru dan pembina pramuka mungkin karena sudah membantu misalnya mengurus pemberkasan, menyemangati Naura juga. Terus yang terakhir tentunya teman-teman kelas dan teman-teman gugus depan juga. Karena kan udah memberi support dari dalam dan dari luar gitu. Berarti benar ya, kita pastinya walaupun bagaimanapun kita juga butuh support system ya, karena kita kan makhluk sosial dan support system itu penting sekali. Jadi motivasi dan inspirasi dari mereka membawa kalian sampai ke Baik teman-teman, boleh nih ceritain waktu reaksi kalian gimana waktu pengumuman Jambore Nasional? Itu pengumumannya di mana? Web atau di mana? Di aplikasi Instagram kemarin. Di Instagram ya, Instagramnya Warcap. Boleh dari Rehan ceritain gimana reaksinya waktu pertama kali ada nama aku nih di sini. Kaget, seneng atau terhura sampai nangis? Boleh ceritain dulu. Kalau untuk Ryan kemarin itu lagi scroll IG kan, awal-awalnya kayak nyari nama, pas ternyata pas scroll ke bawah lagi muncul namanya. Di urutan paling bawah. Nggak pula kayak nomor 3 paling bawah gitu. 3 ke bawah. Iya. Kayak udah nggak berharap lagi. Ternyata pas scroll ke bawah ada namanya keluar. Ada nama. Iya. Kayak awalnya tuh udah mau nangis, udah siap nangis, ya udah terima. Kayak udah ada lagi nih di ini. Pada eventnya 5 tahun sekali lagi. Pas di bawah, pas cek lagi ke bawah, keluar namanya. Dan waktu itu posisinya kan malam kan. Dan waktu itu langsung teriak, langsung keluar, manggil orang tua, "Ma, apa? Lolos Jambore Nasional." Langsung tetangga-tetangga tuh lagi ngumpul di luar, langsung malu semuanya. Kayak, "Hah? Apa nih? Lolos apa? Kayak heboh satu gang waktu itu. Jadi Karena lagi di luar semua waktunya. satu keluarga merayakan. Iya. Satu orang yang berhasil lolos, semua support system merayakan. Iya. Keren sekali. Sampai nepuk-nepuk ini nggak mimpi kan? Orang-orang yang masih gak percaya kan sama ini serius kan? Ini nama apa? Ada kembaran Iya, gitu? apa ada salah nama ya? Itu namanya terdakwa gitu. Pas dicek benar nama dan benar pangkalan MTs Negeri 1 Kota Bengkulu. Beneran dari Iya, dan meyakinkan diri itu bahwa betulan dan betul ya langsung masuk ke grupnya waktu malam itu juga. Oke, berarti bener-bener se-chaos itu ya? Iya. Chaos dalam kesenangan gitu. Nah, kalau dari Naura gimana? Boleh ceritain juga nih. Tentunya waktu itu awalnya udah orang riuh-riuh di grup, Iya. ya di grup WhatsApp. Pokoknya belum tahu, belum lihat, Belum ngeh gitu. ya belum ngeh. Terus
bilang kalau misalnya kami berdua lulus. Baru deh aku lihat di IG dan ternyata emang lulus. Jadi alhamdulillah senang, langsung peluk orang tua. Mereka juga mensupport dan kasih semangat lah untuk persiapan ke depannya. Jadi kayak waktu buka WhatsApp kayak kok rame-rame nih, spam nih belum dibuka itu. Belum dibuka. Jadi langsung ke IG lihat dulu. Pernah expect nggak kayak kayaknya lolos nih, pernah nggak gitu? Tapi aku juga udah yakin. Udah memantapkan diri ya, harus percaya diri. Percaya diri. Jadi setelah tahu kabar lolos, Naura Batrisya, oh aku lolos nih langsung Ya. menemui orang tua. Keren sekali ya. Jadi Raihan sama Naura sama-sama langsung menemui support system utama orang tua dan memberikan kabar gembira. Gimana waktu setelah ngasih tahu sama orang tua gimana? Kayak senang juga apa gimana? Kalau orang tua juga terlalu langsung ucap, ibu tuh langsung ucap, alhamdulillah nak lolos, nah siapkanlah diri tuh katanya. Oke. Kalau dari Naura juga? Orang tua semangat banget, malah lebih semangat mungkin dari Lebih semangat ya. Iya kadang kalau orang tua tahu kita lolos dalam suatu ajang, mereka mau nyerah semangat. Kita yang kayak udah besok semangat gitu. sangat semangat. Pastinya ya pengumuman tersebut merupakan kegiatan yang paling gak bisa dilupain dalam hidup kalian karena benar-benar disupport dan dirayakan seperti itu ya. Terus ini teman-teman mau nanya nih, pasti ada dong anak-anak lain mikir, wah enak ya langsung lolos, padahal nggak lihat gimana perjalanan kalian sebelum sampai ke titik ini. Boleh dong diceritain juga sama Sobat Madrasah gimana tahap penyeleksian kalian dari administrasi, terus tes-tes kepramukaan lainnya, dan hingga latihan dan persiapan untuk kejamuran. Kemarin itu ada 2 tahapan seleksi. Yang pertamanya itu tahapan administrasi. Di tahapan administrasi itu kami harus mengumpulkan beberapa berkas. Yang pertama tuh berkasnya PNSK tuh surat keterangan lulus murakib terap Dari sekolah itu? yang dari pelantikan kemarin. Iya. Harus menyelesaikan minimal itu kemarin rakit. Baru bisa ikut administrasi. Minimal banget pasti gitu. Iya. Emang tingkatannya ada apa aja? Boleh jelasin? Kemarin itu ada yang pertama yang paling bawah ada ramu. Ya, ramu itu yang V-nya 1. Oh ini boleh teman-teman lihat ditunjukkan. Ini namanya trap. Trap yang 3. Kalau yang ramu itu 1 dia. Dan yang rakit itu 2. Dua bentuk. Ya, 2 bentuk V. Dan yang terakhir itu setelah rakit masih ada trap yang seperti ini. Yang full 3. Ya, full 3. Setelah menyiapkan itu kemarin masih ada juga kayak berkas lain kayak mandat dari sekolah, ya KTA, BPJS dan sebagainya. Ya, untuk tahapan seleksi teknik kepramukaannya mungkin boleh jelasin oleh sama Kak Naura. Boleh Naura jelasin juga tahapan-tahapan tes ya? Kayak di seleksi teknik kepramukaan itu, yang pertama ada seleksi baris berbaris. Seleksi baris berbaris kayak PBB gitu ya? Ya, PBB. Yang kedua ada seleksi mendirikan tenda. Mendirikan tenda. Ya. Orang gitu. Iya, itu dikumpulkan dulu orang-orangnya, mungkin 4 atau 3 orang ya. Iya, 4 sampai 3 orang Dalam satu untuk membangun satu tenda. bangun satu tenda. Itu teman-temannya ada dari sekolah lain gitu. Ya, itu campur dengan sekolah lain, dia nggak boleh satu sekolah. Oh. Terus selanjutnya ada seleksi membuat pioneering. Ya, pioneering. Oh yang pioneering itu stok gitu ya? Ya, sama tali. Dibuat sebuah bangunan. Itu bangunannya ambil di sana gitu, diacak. Jadinya kita nggak ada persiapan dari rumah. Memang harus ada kesiapan fisik ya. Karena betul ya kalau pioneering itu mau kali ningkat sekencangnya dan jangan sampai salah arah Iya. karena bisa stok itu kalau misalnya kita ningkatnya salah arah dia aneh ya gitu. Kemarin dapat apa kalau si Naura? Kalau kemarin dapat tiang bendera. Membuat tiang bendera. Kalau saya bendera. Sama Kak Naura tiang bendera tanpa patok. Jadi perlu pakai stok itu aja harus berdiri tiang benderanya. Oke, boleh lanjut lagi? Setelah itu ada seleksi wawasan kepramukaan. Itu seleksinya menggunakan Google Form. Google Form gitu Ya, jadi dasar-dasar kayak pramuka. Ya, masing-masing peserta disuruh bawa HP. Oke, itu individu ya? Berarti ada itu individu.
Setelah itu ada seleksi pentas nih. Seleksi pentas ini gimana? Apa nari? Iya menari. Nari apa kemarin? Kemarin itu sebelum mulai seleksinya tuh dikasih tahu tariannya itu tarian Bumi Rafflesia. Bumi Rafflesia. Dari jauh-jauh hari ya biar bisa latihan. Ya. Setelah itu nanti pas sudah sampai di tempat seleksinya itu nanti diperkelompokkan. Diperkelompokkan dan dites per kelompok gitu ya? Ya, dites per kelompok. Oke. Dalam waktu tes tari itu kalian gimana? Pakai baju tari atau cukup pakaian kayak biasa latihan gitu? Kami disuruh mengganti baju ya Pak. Iya, Baju lapangan. Baju lapangan, Ya. baju lapangan. Iya. Oh berarti ada baju lapangan ya? Iya, itu Iya. baju lapangan dari Jamda. Ya, dari Jambore daerah kemarin. Soalnya seluruh peserta Jamnas itu untuk mengikuti seleksinya itu persyaratannya adalah harus sudah mengikuti Jamda. Oh berarti harus pernah Jamda juga ya? Iya. Jamda dulu, Baru terus Jamnas, baru nanti. Jamnas. Gitu berarti nggak bisa ya kalau kayak belum pernah ikut Jamda langsung mau lompat di Jamda. Kalau Jamda kemarin itu dari MTS ada berapa orang ya? Ada 3 orang. 2 orang putri dan 2 orang putri, 1 orang putra. Oke. Boleh nih jelaskan juga apa sama teman-teman perbedaan Jamda dan Jamnas apa ini? Mungkin dari segi budaya kita kan kalau misalnya dari segi Jamda itu hanya untuk kumpul aja gitu. Jadi Dari daerah Bogor. ya mungkin beberapanya masih ada punya kesamaan di budayanya. Yang nanti mungkin pas di Jambore Nasional itu lebih banyak lagi budaya. Karena satu Indonesia ya. Ya, satu Indonesia. Dan mungkin juga karakter orang berbeda-beda, ras dan suku berbeda-beda. Jadi nanti mungkin bisa lebih saling mengenal lah gitu kan dengan budaya dari luar. Intinya cakupannya gini ya. Kalau Jamda itu masih dalam satu cakupan daerah kayak Bengkulu yang ini. Itu kalau Jamnas tuh udah langsung satu Nusantara Ya, dan satu dalam Nusantara. satu kota. Nah selain tadi kalian kan udah membagikan kisah-kisah kalian, membagikan pengalaman kalian sama sobat-sobat madrasah. Boleh nih kasih juga tips and trik cara kalian membagi waktu dan kasih semangat untuk sobat-sobat madrasah agar kalau bisa mengikuti jejak kalian. Boleh dari Syahid dulu. Kalau untuk tips and triknya dari Raihan itu semaksimal mungkin mengatur waktu. Kayak misal dari pagi sampai sore itu udah sekolah, maka malamnya itu langsung ngerjain tugas yang dikasih. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan nunda dulu. Iya, karena kita nggak tahu kedepannya itu kita ada kerjaan atau tugas apa lagi. Betul, jangan Iya. nunda-nunda ya. Karena nanti Iya. kalau memang kita sering menunda-nunda, bakalan lumpuh dan kita sendiri yang kuat. Iya, nah, setelah itu kalau untuk waktu istirahatnya itu kan balik sekolah, mungkin nggak langsung ngerjain tugas, tapi masih ada waktu kayak dari asar sampai maghrib itu nunggunya, itu gunakanlah waktunya untuk mandi, makan, pokoknya mempersiapkan diri dan mempersiapkan diri untuk malam nanti untuk mengerjakan tugas gitu. Setelah itu waktu untuk latihan training centernya tadi, itu kalau bisa kan udah dari pagi kan, dari setengah 7 udah di Kuarcap kami kan, sampai jam 4 lah. Kira-kira itu kayak sorenya tuh kalau ada tugas dari hari sebelumnya, kami tuh langsung mengerjakannya. Habis pulang dari training center tuh istirahat sebentar, malamnya lanjut lagi ngerjain tugas. Berarti memang harus seproduktif itu ya Iya. dapat waktu karena memang kalian harus membalancekan. Tapi kalian sangat-sangat luar biasa karena berhasil membalancekan antara kewajiban sebagai siswa, sekolah, tugas, dan organisasi-organisasi kalian. Baik, terus motivasi kasih ke teman-teman madrasah nih kira-kira apa? Untuk motivasinya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Baik. Memang motivasinya kita nggak boleh mudah menyerah ya karena Iya. dari kalian sendiri pastinya panjang perjalanan kalian dalam tahap seleksi administrasi tesnya dan kalian menerapkan prinsip nggak boleh nyerah sampai akhir. Aku udah di tengah jalan, lanjutkan. Baik dari Naura sendiri juga ada nggak tips and trick yang bisa dibagikan untuk sobat-sobat madrasah? Kalau dari pengalaman Naura, kayaknya harus jadi orang yang percaya diri sih. Harus pede Harus gitu ya. percaya diri. Karena juga Naura merasa juga banyak banget ngelewatin kesempatan emas gitu.
tapi kurang percaya diri. Karena ya nggak pede karena nggak percaya diri. Jadi untuk kedepannya itu kita tuh harus lebih percaya diri lah gitu. Dan walaupun salah, nggak usah takut salah. Yang penting kita sudah berani tampil nih. Betul 100 Naura. Kita jangan melewatkan kesempatan emas hanya karena kita nggak berani. Mau kita bisa atau enggak, kita kalau diberikan kesempatan, terima kesempatan itu. Betul sekali Naura. Selain itu ada nggak motivasi untuk teman-teman juga yang lain di Sobat Madrasah? Tentunya ada. Jadi motivasinya itu adalah jangan takut untuk bermimpi. Bahkan ambil mimpi yang paling tinggi. Karena kita tidak tahu kan apa yang tercapai atau tidak. Yang kita harus lakukan itu harus semangat menggapainya. Kita harus punya tekad yang kuat untuk menggapai mimpi yang kita inginkan. Baik, betul sekali. Mimpi setinggi-tingginya. Karena dengan mimpi yang tinggi, kita akan termotivasi betul ya, untuk melakukan segala hal dan meraih prestasi untuk dapat di mimpi tersebut. Baik, terima kasih untuk teman-teman kita, Raihan dan Naura, atas kisah inspiratif yang sudah dibagikan oleh sobat-sobat madrasah. Semoga sobat-sobat madrasah tetap semangat dan bisa mencontohkan semua perjalanan mereka ini. Dan ingat, tips and trik serta motivasi mereka nanti. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik ya teman-teman, perlu diingat bahwasanya prestasi yang gemilang seperti ini bukan hanya diraih dalam semalam, melainkan menempuh banyak seleksi dan perjalanan yang sangat-sangat panjang. Seperti motivasinya Raihan tadi, jangan pantang menyerah, tetap lanjutkan apa yang sudah kalian mulai. Mari kita doakan bersama kedua teman kita ini dapat berjalan lancar selama Jambore Nasional 2026. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap mengukir prestasi dan memberikan semangat untuk sobat-sobat madrasah. Terima kasih saya ucapkan untuk sobat madrasah semuanya. Saya selalu host pada podcast inspiratif pada kesempatan kali ini, Meisha Nazwa Effendi pamit undur diri dan terima kasih. Salam pramuka. Salam. Jalan-jalan ke madrasah. Cakep. Perginya menggunakan sepeda kayu. Cakep. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast MTS Negeri 1 Kota Bengkulu, Islami, unggul, berprestasi, berwawasan global.